Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Meliaki Dewan Siba SIP. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2024. Dengan nomor NDH atau daftar hadir 16. Izinkanlah saya menyampaikan laporan hasil implementasi aksi perubahan dengan judul merancang program diklat yang tepat sasaran dan berkelanjutan berdasarkan analisis kebutuhan diklat AKD dan keterlibatan stakeholder di lingkungan PKP Kabupaten Teluk Bintuni. Selamat menyaksikan. Laporan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Merancang Program Diklat ASN yang Tepat Sasaran dan Berkelanjutan berdasarkan analisis kebutuhan diklat AKD dan keterlibatan stakeholder pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni. Disusun oleh Meliaki Dewan Siba SIP. Pelaksanaan aksi perubahan yang berfokus pada perancangan program diklat ASN yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni didasarkan pada analisis kebutuhan diklat AKD yang komprehensif. AKD ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara tepat kebutuhan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Deskripsi proses pengambilan keputusan dalam mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja secara berintegritas, membangun integritas dan akuntabilitas. Reformer dalam konteks pelaksanaan aksi perubahan ini berfokus pada membangun integritas dan akuntabilitas di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni. Pengelolaan budaya kerja dalam pelaksanaan aksi perubahan yang bertujuan merancang program diklat ASN yang tepat sasaran dan berkelanjutan, pengelolaan budaya kerja menjadi aspek krusial yang diperhatikan oleh reformer. Pengelolaan budaya kerja ini mencakup penciptaan lingkungan yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan komitmen terhadap pengembangan kapasitas ASN, membangun jejaring dan kolaborasi. Dalam pelaksanaan aksi perubahan untuk merancang program diklat ASN yang tepat sasaran dan berkelanjutan, reformer berfokus pada pembangunan jejaring dan kolaborasi yang efektif. Strategi pengembangan kompetensi. Strategi ini dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan diklat AKD secara menyeluruh, yang memberikan gambaran yang jelas tentang keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan ASN untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Capaian dan bukti perbaikan kualitas pelayanan publik. Milestone 1. Terbangunnya kesamaan persepsi dengan jejaring kerja. Tahapan pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada atasan sekaligus sebagai mentor. Dilanjutkan dengan melakukan koordinasi dengan pihak internal. Lalu reformer melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Milestone 2, terbentuknya tim kerja. Dengan melakukan tahapan pertemuan pembentukan tim kerja, menyusun SK tim kerja. Selanjutnya reformer melakukan rapat koordinasi dan pembagian tugas tim kerja. Milestone 3, terbentuknya tim analisis kebutuhan diklat, AKD, yang kompeten dan komprehensif. Reformer membuat SK tim AKD. Melaksanakan rapat koordinasi tim AKD. Milestone 4, terlaksananya sosialisasi
dan konsultasi AKD dengan pimpinan BKPP OPD dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan dukungan dan masukan. Milestone 5. Terlaksananya pengembangan kapasitas SDM BKPP dalam bidang AKD dan pelaksanaan diklat. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang 23. Kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang apa? Tentang bagaimana manajemen daripada ASN. Hasil belajarnya, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu mampu menganalisis dan merancang program pelatihan yang relevan dan efektif sehingga dapat meningkatkan kompetensi pegawai. Jadi dengan Bapak Ibu mengikuti dari semua yang disampaikan oleh Ibu tadi, saya sangat tertarik dengan adanya iklan kemudian itu sebagai pendidikan itu mengenai dengan tugas kami selaku sebuah prinsipal raja karena tugas kami itu di lapangan dan kami bisa melakukan segala sesuatu di lapangan itu dengan adanya ini maka kita tahu posisinya seperti apa dan karena Milestone 6. Tersusunnya laporan data dan informasi awal tentang situasi dan kondisi diklat di BKPP Kabupaten Teluk Bintuni. Membuat dokumen pedoman pengumpulan data AKD yang memuat jenis data, sumber data, dan metode pengumpulan data. Rapat pengumpulan data dan informasi tentang situasi dan kondisi diklat di BKPP Teluk Bintuni melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. Melakukan analisis awal data dan informasi. Menyusun laporan data awal AKD yang memuat hasil analisis dan kesimpulan. Dari grafik hasil analisis, kebutuhan diklat yang tingkat kebutuhan paling tinggi dan urgen adalah diklat keprotokoleran. Testimoni. Kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan untuk aksi perubahan daripada Bapak Kabit, kami sangat mendukung apa yang Bapak sampaikan atau Bapak lakukan untuk aksi perubahan pendidikan ASN yang ada di BKPP ini. Kami sangat mendukung Bapak semoga dan ini juga menjadi pengalaman yang kami dapatkan dari aksi perubahan yang Bapak buat di kami punya kantor ini supaya kami juga belajar untuk bagaimana kami bisa tahu bahwa besok kami juga bisa dapat mengikuti apa yang Bapak sudah laksanakan di hari ini. Terima kasih. Semoga dengan adanya kegiatan ini kami bisa mengambil dari sebagian pengalaman yang Bapak sudah berikan kepada kami sehingga bisa menjadi maklum kami ke depan. Dukungan dan motivasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan reformer untuk keberlanjutan jangka menengah dan jangka panjang. Saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program diklat ASN di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni disarankan agar proses analisis kebutuhan diklat AKD dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan feedback dari peserta secara reguler. Demikianlah video pelaksanaan implementasi aksi perubahan. Selengkapnya dapat dilihat pada laporan aksi perubahan yang telah dibuat. Untuk perhatiannya disampaikan. Terima kasih.